Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan ngasih tahu situasi terkini ya di pagi hari di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ini saya berada di belakang Masjidil Haram dan di situ adalah tempat syai. Dan kita perhatikan di sana ada jam tower ya sahabatullah. Namun sebelum kita lanjut ke videonya dari Mekah Al-Mukarramah, saya mendoakan semoga sahabat Filah sehat selalu, harapannya bisa tercapai, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, subscribe channel saya, nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun pengen tanya-tanya seputaran Saudi Arabia, khususnya di Mekah, silahkan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya, oke? Insyaallah. Ini di belakang Masjidil Haram. Jadi banyak teman-teman yang nanya, mungkin ketika ada para jemaah umroh gitu ya, hanya bisa melihat di area depan Masjidil Haram. Namun kadang kalau misalkan posisinya hotelnya itu di belakangnya Masjidil Haram, itu banyak para teman-teman ataupun para jemaah yang masih belum tahu. Dan seperti inilah situasi ataupun keadaan di belakang Masjidil Haram. Dan coba perhatikan sahabat Filah. Mungkin sahabat Filah pernah umroh dan pernah ke sana. Silahkan langsung di kolom komentar. Itu apa? Siapa yang tahu? Itu adalah tempat Maulid Nabi ataupun yang dikenal dengan tempat lahirnya baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang kuning sahabat Filah. Yang bangunan kuning. Insyaallah. Nah, saya zoom ya. Insyaallah. Itu adalah tempat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan di sana. Dan perhatikan, coba sahabat Filah. Insyaallah. Ini di belakang ya sahabat Filah. Itu jam-jam tower. Ini di belakang. Itu adalah tempat syai. Tempat syai, masya Allah. Dan akses ini bagi jemaah umroh sulit ya untuk tahu. Karena kenapa? Karena di sini kebanyakan hotel-hotel itu agak sedikit jauh dari sini. Baru kalau misalkan haji, biasanya itu banyak yang memang ikut akses ini menuju ke hotelnya. Kita perhatikan sahabat Filah. Ini udah pagi hari, banyak pergunungan. Dan di sini mungkin ada jemaah ataupun pemirsa ataupun sahabat Filah yang masih ingat tempat ini dulu ya. Di sini adalah tempat Pasar Seng. Ada yang pernah dengar tempat Pasar Seng? Lah di sini tuh dulu masya Allah banyak hotel-hotel di sini sahabat Filah. Dan di sini Pasar Seng pun juga ada. Jadi kalau misalkan orang yang umroh tahun 2007 ataupun 2006 ataupun 2000 berapa akhir ya 2007 kurang lebih, jadi mungkin insya Allah masih ngerasain hotel-hotel yang ada di sekitaran sini dan Pasar Seng yang ada di daerah sini. Namun sekarang itu dipindahkan, banyak hotel-hotel yang sudah dirobohkan sehingga sampai detik ini alhamdulillah di sini sudah rapi sekali. Dan Pasar Seng itu sudah tidak ada ya sahabat Filah, maksudnya tidak seperti yang dulu. Ada yang juga dipindahkan sampai ke Pasar Jafariyah, ada juga yang di depan ini sahabat Filah, masya Allah. Ini namanya di daerah Gesah sahabat Filah. Jadi kalau misalkan orang haji ya sahabat Filah, insya Allah tahu, karena di sini akses itu ataupun jalur dari berbagai hotel yang lumayan jauh ya. Dan di sini juga ada semacam kayak terminal bus ya, khusus menuju ke berbagai hotel yang mana hotelnya yang agak sedikit jauh, sehingga para jemaah haji itu ketika mau pergi ke Masjidil Haram itu harus ikut bis tersebut. Nanti insya Allah saya kasih tahu ke depan, insya Allah. Seperti inilah suasana pagi di sekitaran Masjidil Haram, insya Allah.
banyak para pekerja-pekerja yang ingin berangkat kerja ya sahabat pillah. Subhanallah. Itu di depan sangat ramai ya, karena di sana banyak pertokoan-pertokoan. Seperti ini ya sahabat pillah suasananya. Jadi kalau misalkan lewat akses ini itu lumayan jauh sahabat pillah. Jadi kalau misalkan hotelnya jauh gitu ya, ikut haji, terus aksesnya turun di sini, itu jalan kaki dari sini menuju ke Masjidil Haram tuh lumayan jauh sahabat pillah. Coba perhatikan ke sana. Masya Allah. Jadi dari sana sahabat pillah. Jadi yang mau ke sana itu lumayan jauh, subhanallah. Jadi kenapa kalau misalkan haji itu jangan nunggu tua, ataupun umroh tuh jangan nunggu tua. Mumpung masih muda, silahkan selipkan rezekinya ditabung untuk bisa melaksanakan haji maupun umroh, sehingga ketika kita bisa beribadah ke sini tuh bisa lebih leluasa dan tentunya sehat. Seperti itu, amin Allahumma amin tentunya ya. Dan perhatikan suasana di sini sahabat pillah, insya Allah. Ini di daerah Gassah namanya, dan kita bisa melihat di depan burung dara, masya Allah. Burung dara, burung dara. Assalamualaikum, masya Allah. Kam ada? Om Syarial Itsnin. Masya Allah. Syukran Nabi. Jadi ya seperti ini ya suasana terkini. Ini jarang untuk ditemui oleh para jemaah umroh. Baru kalau misalkan jemaah haji, insya Allah tahu tempat ini, karena tempat ini merupakan akses seperti apa yang telah saya kasih tahu tadi, menuju ke hotel masing-masing. Karena kalau misalkan haji itu jauh ya sahabat pillah akses hotel-hotelnya. Jadi saya kasih tahu terhadap sahabat pillah, di sana adalah tempat ataupun terminal bus khusus para jemaah haji yang hotelnya agak lumayan jauh ya. Bukan cuma jemaah haji, cuma kebanyakan kalau misalkan jemaah haji itu hotelnya agak jauh. Intinya kalau misalkan hotelnya jauh terus aksesnya lewat sini, itu berhentinya bus tersebut itu berhenti di sana sahabat billah. Masya Allah. Tuh, Masya Allah. Cuma untuk saat ini busnya itu hanya bus-bus khusus, hanya untuk syarikah ataupun semacam kayak company untuk para pekerja saat bekerja di Masjidil Haram. Masya Allah. Ya sahabat billah. Saya zoom ya sahabat billah. Di sana. Masya Allah. Jadi tinggal dibayangin aja ya sahabat billah ya, yang masih belum sempat lewat sini umrohnya ataupun hajinya. Jadi ketika dari hotel itu terus turunnya di sana, terus nanti jalan kaki sahabat billah ya, langsung ke sana ya sahabat billah. Tembus ke tempat syai di sana. Jadi tinggal sahabat billah itu ngebayangin seberapa jauh. Kalau misalkan orangnya sudah sepuh gitu ya, insya Allah lumayan capek ya, karena agak sedikit jauh. Tidak cuma untuk bus ya sahabat billah ya, meskipun ikut taksi itu akan diturunin di sini semuanya. Dia akan diturunin di sini semuanya, sehingga orang tersebut berjalan kaki menuju ke Masjidil Haram. Masya Allah. Masya Allah. Cuma mohon maaf untuk sahabat billah ataupun pemirsa, kalau misalkan di sini tuh ya, enggak, saya bukan nakut-nakutin, karena waktu itu haji tahun sebelumnya gitu ya, pernah saya membawa jemaah ya sahabat billah itu dari Indonesia, dan turun di sana bisnya dan ingin melaksanakan tawaf ke sana.
Namun dikarenakan ada temannya itu mungkin sepuh gitu ya, dibantu sama beliau, sehingga beliau itu tidak terlalu fokus terhadap bawaannya. Dan ada, mungkin sahabat Billah tahu ya, ada orang perempuan yang pakai ya pokoknya perempuan yang pakai cadar sehingga mukanya tidak kelihatan gitu ya, terus minta-minta. Itu mungkin gitu ya, di situ mungkin orang ngasih terhadap beliau, namun tanpa disadari uang sisanya itu terjatuh, ataupun wallahu a'lam lah, entah diambil ataupun gimana, sehingga uang tersebut tuh hilang. Jadi kita bisa mengambil hikmah dengan pelajaran itu. Kita tidak boleh seuzon sih, cuma saya saranin terhadap sahabat ataupun pemirsa, kalau misalkan pergi ke Masjidil Haram itu harus perlu hati-hati, jaga barang bawaannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Amin amin Allahumma amin. Ya, seperti ini suasana terkini ya sahabatullah, insyaallah. Ini masih pagi, matahari masih belum kelihatan, masih tertutup bukit yang ada di seberang sana, insyaallah. Dan ini banyak pertokoan ya sahabatullah, pertokoan di sini juga. Dan di sana pun juga banyak pertokoan, namun dikarenakan dengan tidak adanya jemaah sampai saat ini di sana masih berantakan ya sahabatullah di sana, masya Allah. Suasana terkini di sekitaran Masjidil Haram ya sahabatullah, masya Allah. Ya, mungkin ini saja ya videonya ya sahabatullah. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di share, di like, di komen juga, di subscribe yang masih belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.